Langsung dimulai saja ya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini masih mengenai smart watering. Untuk hari ini mungkin di awalnya akan ada review dulu dari Kang Hasan mengenai pemaparan materi di hari pertama dan kedua. Lalu dilanjutkan untuk pertanyaan jika memang ada pertanyaan. Silakan kepada Kang Hasan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Di sini saya akan mereview mengenai kegiatan workshop yang telah dilaksanakan pada kemarin. Untuk kegiatan materi workshop kemarin, apakah ada kendala? Mangga dipersilahkan jika ada kendala di kolom chat. Mangga silakan jika ada kendala dari kegiatan workshop kemarin, harap berkomentar di kolom chat. Dimulai dari perakitan sampai ke program. Perlu diingatkan kembali, untuk workshop yang pertama itu kita membahas pengenalan komponen. Yang kedua kita melakukan penyolderan, perakitan, dan yang terakhir kemarin itu kita melaksanakan program. Ini ada pertanyaan dari Tatang Juhadi. Bentar, saya akan cek terlebih dahulu PCB-nya. Boleh pinjam kemarin yang mana ya? Oke, ini. Maaf menunggu. Untuk pemasangan kapasitor yang 1 mikrofarad itu masuk, yang positifnya masuk ke lubang ke pad yang LN node MCU, dan yang groundnya masuk ke ground node MCU. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Setelah sesi tanya jawab ini akan dilanjutkan. Boleh di chat aja.
Baik, akan diulangi untuk pemasangan lubang kaki positifnya itu positif kapasitornya itu masuk ke pin LN pada node MCU. Dan yang negatif pada masuk pin ground node MCU. Untuk teman-teman diharap untuk menanyakan kendala apa saja yang telah dihadapi, soalnya sekarang setelah sesi tanya jawab ini akan dilanjutkan kepada sesi materi Flutter agar tidak tertinggal. Untuk teman-teman diharap untuk memberikan penjelasan mengenai apakah sudah berhasil atau ada kendala di kolom chat. Untuk sekedar informasi, untuk pemasangan relay yang penambahan kaki itu memang sangat sulit, dan kemarin pas saat pendemoan itu kaki semua pinnya dipasang, ternyata setelah dianalisis hanya 3 kaki yang terdepan dan 3 kaki yang belakang. Jadi totalnya ada 6 kaki yang disolder. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mengenai kendala yang dihadapi? Oh, udah siap bilang ya. Jika tidak ada pertanyaan, di sini sedang menyiapkan untuk penjelasan mengenai pengaplikasian. Para penunggu.
Hah? Baik, untuk skema dari pertanyaan dari Anissa Amalia, saya apakah sudah terlihat jelas? Untuk pemasangan kapasitor, untuk pemasangan kapasitor, saya ulangi lagi. Kaki positifnya masuk ke V-in atau pada kaki positif, saya ulangi, masuk ke pin V-in dari node MCU, atau dalam seri yang lainnya pada masuk LN sebelah ground di sini. Positifnya masuk kepada V-in ini. Apakah sudah jelas? Baik, untuk LED, kaki positifnya dihubungkan kepada relay yang saya tunjukkan ini. Dan negatifnya masuk kepada ground. Bisa ground yang ini. Baik, saya ulangi karena tadi suaranya terputus-putus. Jadi untuk kaki kapasitor yang positif masuk pada V-in dari node MCU, dan kaki negatifnya masuk kepada ground dari node MCU. Dan untuk pemasangan LED-nya masuk ke dari relay yang positifnya, dan yang negatifnya masuk pada ground node MCU. Apakah sudah jelas?
Untuk resistor ini digunakan untuk menghambat agar LED-nya tidak putus. Jadi sebelum pemasangan LED dari kaki relay ini harus disisipkan resistor. Jadi si kabel ini akan masuk si kabel yang ada di relay ini sebelum masuk ke LED, positif LED harus disisipkan ke resistor. Yang 1K baru bisa dipasangkan kepada LED. Apakah ada pertanyaan lainnya? Maaf masih menunggu karena masih dalam tahap persiapan. Apakah program ada kendala? Pada tahap awal untuk melihat apakah program menyala dan rangkaian bisa dapat digunakan, bisa dilihat di serial monitor pada Arduino. Untuk program pemrograman Arduino yang kemarin bisa dilihat di YouTube di link PPTIK ID.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dari perakitan sampai kemarin ke programnya. Atau mungkin apakah sudah ada yang berhasil? Mungkin bisa saling berbagi aja kalau misalnya ada yang sudah berhasil atau ada kendala. Untuk melihat program secara jelas dan lengkap bisa dilihat di sini. Masuk ke link GitHub PPTIK /PKL online. Masuk ke bagian PKL online IoT. Tampilannya seperti ini, lalu masuk ke microcontroller. Di sini ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untuk 1, serial monitor, 2, penambahan MQTT, yang ketiga, smart watering automatic. Di sini telah tersedia 2 program, 2 rangkaian. Dan langsung bisa di-download saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sekedar bila ada yang sudah selesai bisa berbagi kepada teman-temannya? Hasan? Iya. Iya, baik. Hasan nyalain kameranya ya, siap. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk link GitHub dan materinya juga nanti akan ada di forum ya, termasuk juga dengan video rekamannya. Jadi jika ada yang ingin melihat ulang, silakan saja. Untuk absen daftar hadir juga jangan lupa untuk diisi juga.
Mungkin semuanya masih ada kendala dalam proses pemrograman di Arduino, maka di sini saya akan menampilkan kembali secara lengkap untuk skrip Arduino-nya. Ini boleh di screenshot saja layarnya. Ini untuk program yang Soil Moisture tahap 1. Boleh di screenshot saja. Ini untuk relay pump-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai programnya? Boleh di screenshot saja. Baik, karena materi selanjutnya sudah siap, maka akan saya alihkan kepada Kang Alvin untuk penjelasan materi selanjutnya. Mohon Kang Alvin, waktu dan tempatnya dipersediakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan dan terkait shortcut juga, di mana
apa yang telah Bapak Ibu dan adik-adik sekalian buat terkait dari Soil Moisture ini akan direpresentasikan menggunakan aplikasi berbasis mobile. Di mana aplikasi berbasis mobile ini kita gunakannya menggunakan bahasa pemrograman Dart atau Flutter. Nah, selanjutnya bagaimana cara penggunaannya mungkin akan saya demokan. Di sini Bapak Ibu bisa ambil source code-nya. Sebentar, oke. Sudah disimpan di GitHub. Jika Bapak Ibu yang sudah pernah atau menggunakan Flutter bisa build aplikasinya langsung di bagian github.com pptk soil moisture. Nah, sini Bapak Ibu bisa ambil, di-clone, lalu di-build aplikasinya. Ataupun kita juga sudah buat aplikasinya yang nantinya akan dipublish ke repository.pptk.id. Karena kita di sini tidak ke Play Store kan terlebih dahulu, melainkan hanya di repository.pptk.id, Bapak Ibu bisa mengambil aplikasi tersebut. Nah, oke, selanjutnya di sini akan ada yang namanya bisa dilihat contohnya itu ini adalah pemrograman dari Flutter tersebut. Nah, representasinya akan kita gunakan yaitu dia atau Dart ini penggunaannya kita dynamic ataupun bisa dijadikan statik. Jika Bapak Ibu menginginkan data atau ketika buka aplikasinya langsung login pada RMKey yang sudah dikirimkan dari Soil itu, Bapak Ibu bisa di sini disimpan bagian home view, lalu di bagian connect, void connecting. Nah, di plain authenticator ini tinggal diganti saja user, password, dan virtual hostnya. Karena untuk hostnya kita postingnya itu ke RMKey 2. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan tampilan dari aplikasi tersebut. Oke. Nah, maaf jika tadi ada kesulitan menggunakan emulator, jadi saya menggunakan real device. Nah, bisa dilihat mungkin. Nah, mana terlihat tidak? Warnanya. Oh, tidak. Terlalu gelap ya. Nah, di sini, ini aja. Nah, ini akan ada aplikasinya. Saat pertama kali Bapak Ibu membuka aplikasi atau membuka aplikasi dari Soil itu akan dimasukkan ke connect device. Di sini Bapak Ibu bisa langsung masukkan yaitu username dari RMKey, password dari RMKey-nya, dan virtual host dari RMKey-nya. Di sini saya sudah mencoba dengan akun RMKey yang sudah terhubung dari Soil Moisture. Nah, ini adalah contohnya. Setelah diinputkan, maka Bapak Ibu tinggal klik saja di sini sign in. Maka tunggu beberapa saat dia akan mengambil datanya. Nah, ini contohnya. Dia mengambil data real time dari RMKey yang telah kita buat sesuai dengan data atau value dari RMKey yang diterimanya dari Soil tersebut. Nah, ini sudah ada banyak data-datanya. Di sini juga sudah ada keterangannya jika pompa
itu dia value-nya 1 akan on. Dan di sini juga sudah tertera adanya value dari soilnya tersebut. Jika di atas 800, maka dia akan kering, atau di atas 700. Nah, seperti itu untuk aplikasinya. Aplikasinya akan kita upload ke Play Store, ke repository.pptk.id, di mana nanti Bapak Ibu di situ bisa coba saja untuk penggunaan dari soil moisture tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk memasukkan virtual host-nya itu menggunakan garis miring. Contoh seperti ini. Nah, gunakan garis miring. Garis miring plans. Jika dia tidak menggunakan garis miringnya, maka nanti akan error. Atau jika ada kesalahan-kesalahan dari penginputannya, atau dia tidak terkoneksi dengan aplikasi atau RMKey-nya, maka akan ada tampilan seperti ini. Saya akan coba errorkan terlebih dahulu. Tadi virtual host-nya plans, sekarang jadi PLA saja. Nah, dia tidak akan muncul, melainkan akan hanya ada tulisan RMKey not connect. Please check your credential. Seperti itu. Jadi dipastikan untuk hasil akhir dari penggunaan testing soil moisture ini representasinya dari aplikasi berbasis mobile, di mana itu akan terlihat hasil dari sensor tersebut yang dikirimkan ke RMKey, setelah itu diambil oleh mobilenya. Mungkin untuk penjelasan dari Flutter penggunaannya dicukupkan sekian. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, nggak terlihat ya. Oke, di sini karena tadi saya menggunakan emulator tidak terbuka, jadi terpaksa saya menggunakan handphone, dan untuk mirroringnya juga sedang ada kendala, jadi sulit untuk ditampilkan gitu. Tapi nanti untuk aplikasinya bisa langsung diambil saja di repository.pptk.id. Nah, nanti bisa diambil di sini. Setelah itu bisa dicoba juga. Dan jika ingin yang menggunakan atau memodifikasi dari codingan Flutter-nya, ini ada GitHub-nya juga, bisa dikembangkan dan bisa dimodifikasi sesuai keinginan masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Terkait dari penggunaan Flutter ini, karena secara alurnya representasi dari mobile ini hanya menampilkan apa yang ada dari RMKey masing-masing. Nanti akan ditampilkan dalam bentuk informasinya di mobile, seperti itu. Jadi mobile hanya menerima data saja, bukan mengirimkan data juga, tapi hanya mengambil saja. Mungkin untuk Flutter dari representasinya dicukupkan sekian. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada Ya, terima kasih kepada Kang Alvin yang sudah memaparkan. Mungkin untuk workshop mengenai smart watering dicukupkan sampai sekian. Untuk absensi jangan lupa untuk diisi. Lalu untuk materi dan video rekaman juga sudah ada di forum juga. Lalu untuk yang ingin
mendapatkan e-sertifikat juga silahkan saja bisa mendaftar. Paling cepat kami proses 3 hari setelahnya. Kami akan memberikannya menginformasikannya melalui WhatsApp. Jadi nanti akan kami WhatsApp secara satu persatu untuk informasinya. Mungkin apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, akan dicukupkan saja. Lalu untuk yang ingin berdiskusi atau mengalami kendala di saat mempraktekkan smart watering, silakan saja bisa berdiskusi di forum juga. Di link yang sudah diberikan ya, di kolom chat. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Kakak.